Hai semuanya, selamat datang di channel ini. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Dengan kebiasaan berbasis hasil, kita berfokus pada hal yang ingin kita raih. Dengan kebiasaan berbasis identitas, kita berfokus pada kita ingin menjadi sosok seperti apa. Bayangkan dua orang sedang berusaha berhenti merokok. Ketika ditawari rokok, orang pertama menjawab, "Tidak, terima kasih. Saya berusaha berhenti." Kedengarannya seperti jawaban yang masuk akal. Padahal orang ini masih percaya bahwa dia adalah perokok yang sedang berusaha melakukan hal lain. Dia berharap perilakunya berubah sembari membawa keyakinan yang sama. Orang kedua menolak dengan berkata, "Tidak, terima kasih. Saya bukan perokok." Itu perbedaan kecil, tapi pernyataan ini mengisyaratkan perubahan identitas. Merokok adalah bagian dalam kehidupan lama, bukan kehidupan saat ini. Dia tak lagi mengidentifikasi diri sebagai orang yang merokok. Kebanyakan orang bahkan tidak mempertimbangkan perubahan identitas ketika mereka menetapkan ingin memperbaiki diri. Mereka hanya berpikir, "Aku ingin menjadi langsing, hasil. Dan kalau bertahan pada diet ini, aku akan menjadi langsing, proses." Mereka menetapkan sasaran dan menentukan aksi-aksi yang harus mereka ambil untuk meraih sasaran itu tanpa mempertimbangkan keyakinan-keyakinan yang mendorong aksi-aksi itu. Mereka tidak pernah mengubah cara pandang pada diri sendiri, dan mereka tidak sadar bahwa identitas lama mereka dapat menyabotase rencana baru mereka untuk berubah. Di balik setiap sistem aksi terdapat sistem keyakinan, sistem demokrasi, misalnya, didasarkan pada keyakinan seperti kebebasan, kekuasaan mayoritas, dan keadilan sosial. Sistem kediktatoran memiliki perangkat keyakinan yang sangat berbeda. Misalnya, otoritas mutlak dan kepatuhan ketat. Anda dapat membayangkan banyak cara untuk berusaha membuat lebih banyak orang menggunakan hak suara dalam demokrasi. Tapi perubahan perilaku seperti itu tidak akan pernah tinggal landas dalam kediktatoran. Itu bukan identitas sistem tersebut. Pemilihan umum adalah hal yang mustahil di bawah seperangkat keyakinan tertentu. Pola serupa berlaku entah kita berbicara tentang individu, organisasi, atau masyarakat. Ada seperangkat keyakinan dan pengandaian yang membentuk sistem. Identitas di balik kebiasaan-kebiasaan. Perilaku yang tidak bersesuaian dengan diri tidak akan tahan lama. Anda mungkin ingin menjadi lebih kaya, tapi identitas Anda menunjukkan orang yang konsumtif, bukan produsen. Jadi Anda cenderung berbelanja daripada mendapatkan uang. Anda mungkin ingin menjadi lebih sehat, tapi Anda terus mendahulukan kenyamanan daripada kesuksesan. Jika Anda cenderung bermalas-malasan daripada berolahraga, mengubah kebiasaan itu sulit jika Anda tidak pernah mengubah keyakinan mendasar yang mengantar ke perilaku lama. Anda mempunyai sasaran baru dan rencana baru, tapi Anda tidak mengubah siapa Anda. Kisah Brian Clark, seorang pengusaha dari Boulder, Colorado, menyediakan contoh yang bagus. "Selama yang dapat saya ingat, saya suka menggigit kuku," kata Clark kepada saya. "Awalnya itu terjadi setiap kali saya gugup sewaktu kanak-kanak, lalu berkembang menjadi ritual yang sulit dihilangkan. Suatu hari saya bertekad berhenti menggigit kuku sampai kukunya tumbuh agak panjang. Hanya lewat kemauanlah saya berusaha melakukannya." Kemudian, Clark melakukan sesuatu yang di luar dugaan. "Untuk pertama kalinya, saya minta istri saya menjadwalkan perawatan kuku untuk saya," katanya. "Dalam pikiran saya, kalau saya harus membayar untuk merawat kuku, saya tidak akan menggigit kuku lagi." Ternyata berhasil. Tapi bukan karena alasan keuangan. Perawatan kuku membuat jemari saya menjadi lebih rapih untuk pertama kali. Perawat kuku bahkan berkata bahwa setelah tidak digigit, saya mempunyai kuku yang sangat sehat dan menarik. Tiba-tiba saya bangga atas kuku saya. Dan meskipun tidak pernah mengharapkannya, ternyata hal itulah yang mengubah saya. Saya tidak pernah menggigit kuku lagi, sama sekali, dan itu karena sekarang saya bangga merawat kuku dengan benar.
Bentuk akhir motivasi yang muncul secara alami adalah ketika kebiasaan menjadi bagian dari identitas Anda. Di satu pihak, kita mengatakan saya tipe orang yang menginginkan ini. Ini sangat berbeda dengan mengatakan saya tipe orang seperti ini. Makin bangga Anda terhadap aspek tertentu dalam identitas Anda, makin termotivasilah Anda untuk mempertahankan kebiasaan-kebiasaan yang terkait dengannya. Bila bangga dengan tampilan rambut Anda akan mengembangkan berbagai kebiasaan untuk merawat dan menjaganya. Bila bangga dengan ukuran otot lengan Anda akan berusaha tidak melewatkan olahraga yang melatih bagian atas tubuh. Bila bangga dengan selendang yang Anda rajut, Anda akan lebih rajin meluangkan waktu untuk merajut tiap minggu. Ketika kebanggaan Anda ikut berperan, Anda akan berjuang mati-matian untuk mempertahankan kebiasaan Anda. Perubahan perilaku adalah perubahan identitas. Anda mungkin memulai sesuatu kebiasaan karena motivasi. Tapi satu-satunya alasan Anda mempertahankannya adalah karena itu bagian dari identitas Anda. Perubahan perilaku yang sejati adalah perubahan identitas. Anda mungkin memulai suatu kebiasaan karena motivasi. Tapi satu-satunya penyebab yang membuat Anda bertahan adalah karena kebiasaan itu merupakan bagian dari identitas Anda. Seseorang dapat membujuk dirinya untuk berolahraga atau menyantap makanan sehat sekali atau 2 kali. Tapi jika orang itu tidak mengubah keyakinan di balik perilaku tersebut, sulit untuk mempertahankannya dalam jangka panjang. Perbaikan hanya sementara, kecuali menjadi bagian dari siapa diri Anda. Sasaran Anda bukan membaca sebuah buku. Sasaran Anda adalah menjadi pembaca. Sasaran Anda bukan berlari dalam suatu lomba maraton. Sasaran Anda adalah menjadi pelari. Sasaran Anda bukan belajar menguasai sebuah instrumen. Sasaran Anda adalah menjadi pemusik. Perilaku Anda biasanya mencerminkan identitas Anda. Hal yang Anda kerjakan menunjukkan tipe pribadi yang Anda yakini adalah diri Anda, entah disadari atau tidak. Penelitian menunjukkan bahwa begitu orang meyakini aspek tertentu dalam identitas mereka lebih mungkin bertindak selaras dengan keyakinan itu. Sebagai contoh, orang yang mengidentifikasi diri sebagai pengguna hak pilih lebih mungkin ikut memilih daripada mereka yang semata mengaku akan memilih. Begitu pula orang yang memasukkan olahraga ke identitas mereka tidak harus membujuk diri untuk berlatih. Melakukan sesuatu yang benar itu mudah. Lagi pula, ketika perilaku dan identitas Anda benar-benar selaras, Anda tak lagi harus berusaha mengubah perilaku. Anda sekedar bertindak seperti tipe orang yang Anda yakini sebagai diri Anda sendiri. Seperti semua aspek dalam pembentukan kebiasaan, ini pun pedang bermata dua. Ketika sedang bekerja untuk Anda, perubahan identitas dapat menjadi kekuatan yang dahsyat untuk perubahan diri. Kendati demikian, ketika sedang bekerja melawan Anda, perubahan identitas dapat menjadi kutukan. Begitu Anda mengambil suatu identitas, hal itu dapat dengan mudah membuat sikap Anda berdampak pada kemampuan Anda berubah. Banyak orang menjalani hidup seperti setengah tidur, menurut begitu saja terhadap norma-norma yang melekat dengan identitas. Saya payah ketika berbicara tentang arah. Saya bukan manusia pagi. Saya payah dalam mengingat nama orang. Saya selalu terlambat. Saya payah kalau berurusan dengan teknologi. Saya payah dalam matematika. Dan masih banyak lagi. Ketika Anda mengulang cerita kepada diri sendiri selama bertahun-tahun, mudah untuk terjerumus ke dalam ceruk mental ini dan menerimanya sebagai fakta. Pada waktunya, Anda mulai menolak aksi-aksi tertentu karena itu tidak sesuai dengan siapa saya. Ada tekanan internal untuk mempertahankan citra diri Anda dan berperilaku dengan cara yang konsisten dengan keyakinan-keyakinan Anda. Anda menemukan segala cara agar tidak berlawanan dengan diri Anda sendiri.
Makin dalam suatu pikiran atau aksi terkait dengan identitas Anda, makin sulit mengubahnya. Bisa terasa nyaman ketika mempercayai keyakinan dalam kultur Anda, identitas kelompok, atau melakukan sesuatu yang mempertahankan citra diri Anda, identitas pribadi. Bahkan seandainya itu salah, penghalang terbesar perubahan positif di tataran manapun, individu, tim, atau masyarakat adalah mengidentifikasi konflik. Kebiasaan-kebiasaan yang baik bisa terasa masuk akal. Tapi kalau bertentangan dengan identitas Anda akan gagal menerapkannya menjadi aksi. Pada suatu hari, Anda mungkin berjuang melawan kebiasaan-kebiasaan Anda karena Anda terlalu sibuk atau terlalu letih atau ratusan alasan lain. Bagaimanapun, dalam jangka panjang, alasan utama Anda gagal mempertahankan suatu kebiasaan adalah citra diri yang menjadi penghalang. Itu sebabnya Anda tidak dapat terlalu terikat pada satu versi identitas. Kemajuan menuntut pembelajaran ulang. Menjadi versi diri yang paling baik menuntut Anda terus-menerus mengedit keyakinan-keyakinan Anda dan meningkatkan serta memperluas identitas Anda. Ini mengantar kita ke suatu pertanyaan penting. Jika keyakinan Anda, pandangan Anda tentang dunia memainkan peran yang sangat penting dalam perilaku Anda, dari mana sesungguhnya asalnya? Bagaimana tepatnya identitas Anda terbentuk, dan bagaimana Anda dapat menekankan aspek-aspek baru identitas Anda yang berguna bagi Anda dan pelan-pelan menghapus bagian-bagian yang menghambat